Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Permatasari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan kembali dengan kisah sengsara membawa nikmat, yang dimana hiduplah seorang pemuda di suatu kampung bernama Kaca. Kaca merupakan seorang anak terpandang, anak dari kepala desa. Dan dia sangat dibenci oleh para orang-orang kampung dikarenakan sifatnya yang sombong. Dan hiduplah juga seorang pemuda yang bernama Midun. Midun merupakan anak dari orang yang biasa, yaitu ayahnya seorang petani biasa. Namun karena kepiawaiannya dalam mengaji dan juga silat, dan juga perilaku baiknya, ia sangat disukai masyarakat di kampung. Karena Midun sangat disukai oleh masyarakat kampung, Kaca pun merasa iri hati kepada Midun. Dan pada suatu ketika, Midun menyelamatkan istrinya Kaca yang hendak terbawa arus sungai. Kejadian ini pun membuat Kaca semakin marah, bukannya berterima kasih. Dan tersebut membuat Kaca marah karena Midun menyentuh istrinya yang bukan haknya. Kaca pun melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa, dan Midun pun berhasil mendapatkan hukuman, yaitu hukuman dari Kaca sendiri, yaitu berupa pukulan dan caci makian. Setelah kejadian tersebut, Kaca pun tetap merasa tidak puas hati kepada Midun, karena Midun masih saja berlalu lalang di dalam desa. Kemudian Kaca memiliki niat jahat, yaitu berniat membunuh Midun. Kaca pun menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Lenggang. Suatu saat di rumah makan, Lenggang pun berusaha menjalankan niatnya, yaitu membunuh Midun. Pada saat pisau ingin menghunus Midun, pisaunya berhasil tersangkal karena kepiawaian Midun dalam silat. Namun dari hal tersebut terjadilah pertikaian besar. Kemudian polisi pun datang dan membawa mereka berdua. Namun Lenggang berhasil bebas, sedangkan Midun berada di dalam tahanan. Siksaan yang Midun dapat bukan hanya dari pihak polisi, namun juga dari para tahanan dan para kepala sipir di tempat. Pada suatu saat, Midun sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang tahanan, yaitu sedang menyapu jalanan. Midun melihat seorang wanita cantik yang berada di bawah pohon, dan gadis itu pun segera pergi. Dan ternyata Midun menemukan kalung berlian yang dipakainya. Kemudian segera mengejar gadis itu. Dan dari sejak itu, Midun pun mengetahui nama gadis itu merupakan Halimah. Halimah sendiri sekarang tinggal bersama ayah tirinya dikarenakan ibunya sudah meninggal dunia. Namun pada saat itu Halimah meminta bantuan kepada Midun untuk membawanya kabur dikarenakan ia tidak ingin hidup bersama ayah tirinya. Pada saat Midun lepas dari tahanan, Midun pun berhasil membawa Halimah kabur ke Jakarta. Setelah beberapa saat, Midun pun ingin mencari pekerjaan, dan dia menemukan seorang syekh yang bernama Syekh Abdullah Al-Hadramut. Syekh tersebut meminjamkan Midun uang, dan kemudian uang tersebut Midun gunakan sebagai peluang usaha. Karena kepiawaiannya dalam berusaha, Midun pun berhasil mengumpulkan uang pinjamannya kembali, dan ia ingin mengembalikan uangnya tersebut. Namun pada saat ingin mengembalikan uangnya tersebut, Midun terkejut dikarenakan Syekh meminta bunga pinjaman yang jauh lebih besar. Midun pun terkaget, dan ia baru menyadari bahwa Syekh tersebut merupakan rentenir yang licik. Kemudian Midun diberikan dua pilihan, yaitu melepaskan Halimah, gadis dicintainya, untuk menikah dengan rentenir tersebut, atau Midun sendiri berhadapan dengan polisi. Kemudian Midun pun memilih untuk berhadapan dengan polisi, dan ia masuk ke dalam tahanan lagi. Setelah lepas dari tahanan, Midun pun ingin kembali kepada Halimah dan ingin segera mempersunting Halimah menjadi istrinya. Di dalam perjalanan, Midun pun bertemu dengan Sinyo yang hendak dibunuh oleh seseorang yang sedang marah-marah. Kemudian, Midun pun turun tangan langsung membantu si Sinyo. Akibat bantuan yang diberikan oleh Midun kepada Sinyo tersebut, Sinyo pun berterima kasih dengan cara membawa Midun kepada orang tuanya. Orang tua Sinyo merupakan Tuan Hof de Komisaris. Midun pun diberikan pekerjaan. Ia menjadi juru tulis.
Prestasi dalam pekerjaan pun Midun ukir. Tak lama kemudian, Midun pun segera menikahi Halimah, gadis pujaannya. Tak lama kemudian, Midun pun mendapat surat panggilan ke Medan. Ia bertemu dengan adiknya dan adiknya pun bercerita bahwa ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan separuh hartanya telah dibawa oleh saudaranya kabur dan separuhnya digunakan untuk membiayai kehidupannya. Midun pun merasa sedih dan berkeinginan untuk pindah ke kampung halamannya. Dan Midun memberikan surat pengajuan permohonan kepada Tuan Hok The Komisaris bahwa ia ingin dipindah tugaskan ke kampung halamannya. Permintaan Midun pun disetujui dan Midun mendapatkan pangkat yang lebih tinggi di tempat barunya. Midun pun kembali ke kampung halamannya. Perasaan Kacak pun menjadi tidak karuan. Apalagi sekarang Kacak telah terbukti ia menggelapkan uang negara. Kemudian Kacak pun ditangkap oleh polisi. Dan pada akhirnya Midun pun hidup bahagia bersama keluarganya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.